wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem hormon. A. Definisi sistem hormon endokrin. Pengertian sistem hormon endokrin. Sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam banyak fungsi tubuh, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses reproduksi. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar produksi yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem endokrin memiliki kemiripan dengan sistem saraf pada manusia dalam mengontrol dan memadukan satu sama lain. Jika sistem endokrin mengontrol proses tubuh yang berlangsung lambat, sistem saraf mengatur proses tubuh yang berlangsung cepat seperti pernapasan dan metabolisme. Meskipun saling berpengaruh, kedua sistem ini memiliki penghubung yang berbeda. Sistem saraf terhubung menggunakan impuls saraf neurotransmitter, sementara sistem endokrin dihubungkan oleh senyawa yang disebut hormon. Fungsi sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tubuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Namun setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut yang dihasilkan. B. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin. 1. Pembawa pesan yang terlibat. Sistem saraf menggunakan sel saraf atau neuron yang mengantarkan impuls berupa listrik, sedangkan endokrin menggunakan pesan kimiawi. 2. Organ yang terlibat. Sistem saraf melibatkan otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem endokrin melibatkan berbagai kelenjar. 3. Sel yang terlibat. Sel saraf adalah neuron, sel syawan, dan sel glia. Sel pada sistem endokrin adalah sel epitel. 4. Sinyal sistem saraf spesifik dialirkan ke bagian tubuh tertentu, sedangkan sistem endokrin menyebarkan hormon ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan mengenai sel mana saja yang memiliki reseptor hormon tersebut. 5. Respon sistem saraf sangat cepat dalam hitungan detik, sedangkan respon sistem endokrin lebih lambat. 6. Respon sistem saraf cepat menghilang, sedangkan hasil respon hormon dari sistem endokrin bertahan lebih lama. 7. Kontrol kedua sistem. Sistem saraf melibatkan kontrol sadar dan tidak sadar, sedangkan sistem endokrin hanya melibatkan kontrol tidak sadar. C. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada posterior abdomen tepat di belakang lambung yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limfa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di antara limfa dan lambung, sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas endokrin, ia melepaskan beberapa hormon penting bagian tubuh yang mengalir dalam darah seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan polipeptida. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang melakukan sekresi dan enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. D. Kelenjar adrenal dan somatotropin. Kelenjar adrenal merupakan organ bilateral retroperitoneal pada kutub atas masing-masing ginjal dengan berat 4 gram.
Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Dalam satu kesatuan, jaringan berkapsul dan berfungsi menghasilkan hormon endokrin. Adrenal cortex memproduksi hormon kortikosteroid yang fungsinya mengontrol metabolisme tubuh, sistem kekebalan tubuh, serta fungsi seksual. Adrenal medula berperan dalam memproduksi hormon katekolamin, di mana hormon ini berfungsi merespon rasa stres dengan cara meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Kelenjar adrenal memiliki fungsi yang begitu besar, yaitu memproduksi berbagai jenis hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem organ dan metabolisme. Hormon somatotropin adalah hormon peptida alami yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Awalnya para ahli menamai hormon ini sebagai hormon pertumbuhan manusia karena bertanggung jawab untuk regulasi pertumbuhan selama masa kanak-kanak. Namun ternyata hormon ini juga berperan penting dalam banyak fungsi tubuh. Somatotropin dapat mempengaruhi proses metabolisme yang menyangkut pertumbuhan melalui stimulasi sintesis protein, meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, gluconeogenesis dalam hati, memacu mobilisasi lemak tubuh, mempengaruhi metabolisme mineral dan memacu pertumbuhan. Gangguan terkait hormon somatotropin. Akromegali paling sering disebabkan oleh tumor di bagian otak yang memproduksi hormon somatotropin. Gigantisme merupakan gangguan pertumbuhan yang membuat anak tumbuh sangat besar dan tinggi melebihi normal. Mas Eko. Defisiensi HGH, yaitu human growth hormone, terjadi ketika produksi hormon somatotropin pada anak lebih sedikit yang seharusnya. Kekurangan hormon somatotropin membuat anak sulit untuk bisa tumbuh dengan kecepatan normal seperti anak seusianya. Gangguan ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu defisiensi HGH potensial. Ini adalah jenis kelainan yang terjadi sejak anak lahir. Biasanya anak dengan kondisi ini juga memiliki masalah dengan hormon lain. Defisiensi HGH yang didapat berbeda dengan jenis potensial. Gangguan ini tidak terjadi sejak lahir. Anak dengan defisiensi HGH yang didapat biasanya mengalami perhatian pertumbuhan di usia tertentu, misalnya di usia 5, 7, atau 9 tahun. Kondisi ini bisa terjadi kapan saja di masa kanak-kanak. Kelenjar hopifisis dikenal juga dengan kelenjar pituitari atau kelenjar master. Kelenjar berukuran kecil dan terletak di otak ini berperan dalam produksi hormon-hormon penting dalam tubuh, seperti hormon kortisol, hormon prolaktin, dan hormon pertumbuhan, growth hormone. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Kelenjar hipofisis bisa menghasilkan beberapa hormon, yaitu lobus anterior menghasilkan hormon tiroksin, TSH merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Lobus intermedia menghasilkan hormon somatostatin, STH merangsang tumbuhnya tulang. Lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin merangsang kontraksi otot di uterus. Kelenjar hopifisis terletak di dasar tulang tengkorak dan di bawah otak. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin juga dengan sebutan gonad. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut dengan ovarium, sementara kelenjar kelamin pada pria disebut testis. Namun fungsi kelenjar kelamin ternyata hasilnya berbeda antara wanita, ovarium, dan testis.
Fungsi kelenjar ovarium sesuai dengan namanya, kelenjar ovarium ini mempunyai fungsi sebagai kelenjar yang memproduksi sel kelamin. Selain itu, kelenjar kelamin ini berfungsi sebagai pemberi sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan adalah tubuh yang membesar dengan bulan 2, baru sulit, pertumbuhan darah, fungsi kelenjar testis. Fungsi sama juga sebagai penghasil sel kelamin, misalnya saja seperti sperma. Selain itu mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Jika kelenjar ini tidak terdapat bekerja dengan baik, maka proses pembuahan pada sel tersebut akan mengalami kendala. G. Kelainan atau gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit terkait kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal-sinyal yang dikeluarkan melalui aliran darah. Gejala gangguan sistem endokrin: diabetes, 2, akromegali, 3, penyakit Addison, 4, sindrom Cushing, 5, penyakit Graves, 6, motor hiperdosis, 8, Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Materi makalah tentang sistem hormon kelas 11 MIPA. Cukup segini kesimpulan. Mencakup semuanya. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Sistem ini terganggu, kinerja sistem organ tertentu akan bermasalah dan menimbulkan sejumlah penyakit. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.